Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah. 60% dari total sampah tersebut didominasi oleh sampah organik. Padahal sampah organik merupakan jenis sampah yang ramah lingkungan dan pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat sumber daya alam. Sampah organik bisa diolah menjadi ekoenzim, seperti yang saat ini tengah ditekuni oleh Arlena, salah seorang penyuluh pertanian media, wilayah kerja Jangkung, Tanjung dan Agung. Wanita berusia 52 tahun ini tertarik untuk mencoba membuat ekoenzim setelah dirinya beberapa kali mengikuti webinar atau seminar secara daring mengenai ekoenzim di tahun 2020 lalu. Ekoenzim merupakan larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi sisa organik, gula, dan air. Cairan ekoenzim ini berwarna coklat gelap dan memiliki aroma yang asam dan segar yang kuat. Dan ekoenzim juga memiliki segudang manfaat, terutama di bidang pertanian. Saya mengenal ekoenzim ini di tahun 2020, waktu ikut seminar, webinar ya, karena saat-saat pandemi ini, dan saya sangat tertarik dengan materi ekoenzim ini karena banyak sekali manfaatnya di sana. Di tahun 2020 begitu sudah ini, selang beberapa hari itu sudah saya lakukan. Jadi saya panen pertama itu di bulan Januari. Jadi kalau kita tarik mundur berarti November, Desember, Oktober berarti saya membuat ya. Oktober ke November, Desember, Januari. 21 panen. Ekoenzim merupakan cairan multifungsi yang pertama kali ditemukan dan dikembangkan di Thailand oleh Dr. Rusukon yang telah meriset enzim selama lebih dari 30 tahun. Ekoenzim merupakan pestisida nabati yang baik untuk tanaman karena dapat mengendalikan ulat, serangga, bahkan menurut penelitian ilmiah dapat menaikkan pH tanah. Ini ekoenzim ini sebenarnya sebagai pestisida nabati. Jadi dia bisa mengendalikan ya, bukan membunuh. Mengendalikan ulat, serangga yang bisa ini kayak kutu kebul, contohnya itu. Tanaman-tanaman sayur yang di pekarangan-pekarangan rumah biasanya. Terlihat signifikan ya hasilnya itu. Tanaman yang apalagi ini kan panas ya. Dia lebih tahan kayaknya daripada yang kita. Jadi kemarin saya ada bedakan. Yang saya semprot setiap hari dengan yang tidak itu ada bedanya. Setelah mengikuti webinar, Arlena langsung mencoba membuat ekoenzim. Awal membuat ekoenzim, Arlena langsung berhasil dan langsung mencoba mengaplikasikan ekoenzim tersebut ke tanaman di pekarangan rumahnya. Dirinya menambahkan, tujuan utama ia mencoba membuat ekoenzim ini karena ingin memanfaatkan sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangganya, sehingga bisa mengurangi sampah. 2021 Januari itu langsung berhasil. Diaplikasikan saya waktu itu ampasnya ke ini, saya bikin kompos untuk campuran tanah, untuk media tanam di sekitar rumah saya, untuk di polybag-polybag kecil ya. Saya kan biasanya di pekarangan saya tanami sayur-sayuran. Pembuatan utama dari ekoenzim itu agar setiap individu di dalam rumah tangga itu bertanggung jawab akan sampah yang dihasilkannya, terutama sampah organik. Karena seperti kita ketahui ya, sampah organik ini kalau ini menghasilkan gas metan, dan gas metan ini akan membuat pemanasan global lah intinya gitu. Untuk cara membuat ekoenzim sangat mudah, yakni cukup menyediakan wadah, gula merah tebu, bahkan organik seperti kulit buah, batang sayur, dan lain sebagainya, dan air. Untuk langkah pembuatannya, menggunakan perbandingan 1:3:10, yaitu perbandingan 1 untuk gula merah tebu, perbandingan 3 untuk bahan organik, dan perbandingan 10 untuk air.
Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan ekoenzim, seperti pemilihan bahan organik dan wadah yang digunakan. Pertama itu yang perlu kita persiapkan wadah ya tentunya. Kemudian wadah seberapa kita mau buat, kemudian bahan yang ada di dapur kita, yang dihasilkan oleh dapur kita, sisa yang tidak terpakai yang digunakan. Arlena menambahkan, kunci utama agar pembuatan ekoenzim berhasil dan dapat memiliki banyak manfaat, yakni harus sesuai dengan perbandingan 1:3:10. Sehingga tidak hanya bermanfaat bagi tanaman, namun ekoenzim juga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Seperti bisa menjadi cairan pembersih serbaguna, yakni bisa sebagai pengganti deterjen, sabun cuci piring, cairan pembersih lantai, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan itu rumus itu 1-3-10 itu. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan rumus itu, mungkin jadi sih cuman manfaatnya hanya untuk ini pupuk organik, bukan ekoenzim seperti yang yang banyak fungsi, terutama untuk perawatan rumah tangga ya. Untuk rumah tangga seperti ngepel lantai itu jadi super pel, kemudian untuk deterjen, untuk cuci pakaian, kemudian kalau untuk perawatan ya bisa untuk sampo, untuk luluran, dan lain-lain. Setelah berhasil membuat ekoenzim dan merasakan sendiri manfaat dan kegunaannya, Arlena lalu mulai memperkenalkan ekoenzim kepada kelompok tani binaannya. Karena ia ingin para petani dapat mengurangi penggunaan zat-zat kimia serta dapat menghemat pengeluaran kurang lebih 30%. Selain itu, Arlena juga memperkenalkan ekoenzim kepada beberapa individu, sehingga diharapkan bersama-sama dapat melestarikan lingkungan sekitar. Saya begitu panen karena saya sudah memakai sendiri ya, saya yakin. Jadi tidak terlalu sulit saya meyakinkan orang gitu, kelompok binaan. Saya kasih tes, mereka tahu, jadi mereka langsung tertarik gitu. Yang jelas yang melaksanakan ini yang berkelanjutan ya, setelah panen mereka bikin lagi, ada 2 kelompok tani. Dan 2 kelompok tani ini semuanya bikin anggotanya. Karena saya orang pertanian, saya mengarahkan ke pertanian, minimal mengurangi pemakaian zat-zat kimia. Selain itu mengurangi pengeluaran. Dengan membuat ekoenzim ini kayaknya 30% pengeluaran kita dapat kita hemat. Agar tidak hanya dirinya yang merasakan manfaat dan kegunaan dari ekoenzim, Arlena mencoba untuk mulai memperkenalkan ekoenzim kepada beberapa kelompok tani di bawah binaannya serta para teman sekitar. Salah satu kelompok tani yang diperkenalkan mengenai ekoenzim adalah kelompok tani Hidup Rukun Kelurahan Agung. Ketua kelompok tani Herlina mengatakan, ia mulai mengetahui mengenai ekoenzim sejak September 2020 dan langsung tertarik untuk mencoba membuatnya. Karena bahan yang digunakan mudah didapat serta cara pembuatan yang sangat mudah. Ditambah lagi karena ekoenzim yang kaya akan manfaat. Terhitung dari bulan September 2020 hingga sekarang, Herlina beserta anggota kelompok lainnya telah membuat ekoenzim sebanyak 4 kali dan 2 kali telah digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti untuk mengepel, cuci piring. Selain itu juga tentunya untuk tanaman di pekarangan rumah.
Kami maulah sistem kelompok, rame-rame maulah di kelompok, hasilnya kami bagi, kayak itu. Ya memang anggota kelompok semangat semua untuk maulah ini, karena sudah merasakan manfaatnya. Dari segi bahan sangat mudah dicari, dan pembuatannya pun mudah, karena cuma diiris-iris, bahan organik itu ya kita cincang, terus kita campurkan ke larutan gula merah, cuma itu aja. Nah itu kalau untuk ke padi di sawah belum. Cuma kalau untuk tanaman di pot, tanaman kayak bunga-bunga ini di belakang sudah dicoba diaplikasikan. Tapi kalau untuk ke padi, insya Allah tahun ini kami mulai. Itu makanya kami maulah banyak itu untuk tahun ini diaplikasikan ke padi di sawah. Insya Allah yakin karena kita sudah membuktikan ke tanaman ada, tanaman yang di pot, contohnya ya bunga-bunga ini kan tumbuhnya lebih bagus. Ya itu, jadi kami sudah merasakan. Jadi yang akan datang kami coba untuk ke padi di sawah. Selain itu juga kelompok yang menggunakan ekoenzim, yakni kelompok tani Sinar Harapan Jangkung RT 6. Ketua kelompok tani yakni Siti Wahidah mengatakan dirinya diperkenalkan ekoenzim oleh Ibu Arlena pada Maret 2021. Wanita berusia 42 tahun ini awalnya mencoba membuat ekoenzim bersama dengan 4 orang anggota kelompok taninya karena tertarik dengan manfaat serta bahan yang digunakan untuk membuatnya yang mudah didapatkan. Awal ulun mau olah tuh bulan Maret. Mulainya bulan Maret ulun mulai bikin. Sekarang sudah panen yang kelima. Nggih, yang kelima toples panen. Awalnya ibu mengajarkan kami ekoenzim tuh buat pupuk, buat hama-hama itu nah. Bisa ulun setiap minggu bikin karena ada sisa-sisa sampah di dapur, ulun bikin gitu nah. Seminggu bikin karena sudah ada lagi karena bisa 2 hari ulun bikin. Ada nentu harinya kalau pas ada sampah ulun bikin gitu aja. Jadi kada tentu harinya, kada tentu yang sebulan 2 kali bisa, sebulan 3 kali bisa itu. Sebelum mengenal pembuatan ekoenzim, Siti Wahidah menceritakan bahwa sebelumnya sampah yang ia dapat dari hasil rumah tangganya ia buang begitu saja tanpa diolah lebih lanjut. Namun kini Siti Wahidah sudah bisa membuat cairan ekoenzim yang kaya akan manfaat berkat Ibu Arlena yang kini dimanfaatkan untuk sektor pertanian, tanaman di pekarangan rumah, serta untuk keperluan rumah tangga. Dibuang kayak itu aja lah, kada tahu manfaatnya loh. Sekarang sudah tahu manfaatnya, ulun sayang membuang itu nah. Jadi berusaha ulun pokoknya mau olah terus itu nah. Pakai gula aren. Ulun ngaran di pertanian lah Pak lah. Ya pasti ke pertanian lah, ke tanaman, ke tanah itu. Untuk hama disemprot aplikasinya 1 mili itu 1 liter perbandingan banyunya itu 1 mili 1 liter banyu yang sudah nih ke tanamannya nih Pang ke kembang menyemprot ulat semut itu di pot-pot itu anyar nggih. Tuh ada pohon jambu, pohon jambu tuh jadi baik-baik lagi, tumbuh hijau. Tadinya banyak ulatnya itu, berindil kada ada berdaun. Sekarang baik lagi, daunnya menghijau. Selain memperkenalkan ke kelompok tani, Arlena juga memperkenalkan ekoenzim ke temannya. Salah seorang temannya yakni Ratu yang berprofesi sebagai guru. Dirinya menceritakan awalnya tertarik dengan ekoenzim karena cairan tersebut multifungsi, bisa digunakan untuk tanaman dan keperluan rumah tangga. Dan bahan organik yang digunakan pun didapat dari hasil rumah tangganya. Ekoenzim yang kami bikin yang dari tanggal 14 Februari lalu panennya tanggal 14 April, terus hasil panen itu kami gunakan untuk tanaman, ngepel lantai. Kita kan di rumah bikin sayur, kalau ada sayur
Selain sayur kita beli buah-buahan, apalagi kan musim pandemi ini, lalu kita disarankan banyak makan buah. Jadi hasil sampahnya, buangan segala kulitnya itu dibuat ekoenzim yang seperti sampah sayuran, yang kangkung, bayam, nah itu campurannya. Balai Penyuluh Pertanian Tanjung mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Arlena dalam pembuatan serta penggunaan ekoenzim yang dapat memperbaiki struktur tanah karena ekoenzim dapat sebagai pengganti produk kimia yang biasanya digunakan untuk tanaman, sehingga tentunya dapat berdampak baik bagi kesehatan. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Tanjung, Usman, menjelaskan untuk ekoenzim merupakan terobosan teknologi baru bagi dunia pertanian yang berhasil dikembangkan di wilayahnya, di mana hanya dengan memanfaatkan bahan organik yang dihasilkan dari rumah tangga dapat menjadi cairan yang serbaguna. Iya, jadi ekoenzim ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya BPP itu adalah pusat informasi dan teknologi. Jadi ada teknologi ekoenzim yang tujuannya ini memperbaiki struktur tanah. Jadi kita ketahui bahwa tanah kita ini selalu menggunakan produk-produk kimia. Nah, kita mau menuju ke tanaman-tanaman organik. Nah, ini ada teknologi di ekoenzim. Ini bisa memperbaiki struktur tanah menuju ke organik. Nah, ini teman-teman di lapangan mencoba mempraktekkan, mensosialisasikan, kemudian membuat, karena ini mudah sekali untuk dibuat. Ini bahannya dari sisa-sisa rumah tangga lah, ya, seperti misalnya di rumah itu ada sisa sayur, ada sisa buah, dan itu kulit-kulitnya saja. Nah, ini bisa kita pakai untuk sebagai pengganti pupuk organik. Nah, itu jadi ini bagus sekali sebenarnya, dan teman-teman juga sudah mencoba di lapangan, dan ini diminati oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tani karena mudah untuk membuatnya. Selain menggunakan bahan organik yang mudah didapat serta pembuatannya yang sangat mudah, Usman pun menjelaskan bahwa dengan penggunaan ekoenzim di bidang pertanian dapat menekan pengeluaran para petani sampai 60%. Nah, ini murah ya. Jadi ketika kita menggunakan bahan-bahan organik itu sebenarnya kita bisa menekan sampai 60% biaya produksi sebenarnya itu. Ketika kita menggunakan produk-produk organik yang kita buat sendiri. Katakanlah kan ini mudah sekali. Jadi hanya medianya air sama gula merah, kemudian sisa-sisa sayur-sayuran yang ada di rumah, dan kemudian ini kan dampaknya yang lebih lagi bisa dibuat oleh ibu-ibu saja. Jadi ibu-ibu rumah tangga saja bisa membuatnya, sekaligus membantulah bapak-bapaknya di rumah untuk membuat pupuk-pupuk organik ini. Bisa menekan biaya produksi bagi petani. Biaya khususnya kan dalam pembelian bahan-bahan kimia itu tadi. Karena kita ketahui juga bahan-bahan kimia itu kan seperti insek, herbit itu kan lebih mahal lah. Nah, karena tanahnya sudah bagus, jadi bisa kita kurangi lah paling tidak dari segi pupuk kimia. Selain itu, dari Balai Penyuluh Pertanian Tanjung harapkan para kelompok tani maupun para masyarakat dapat bisa membuat dan menggunakan ekoenzim dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengurangi penggunaan produk kimia. Ya, harapan kami tentunya mudah-mudahan masyarakat
ketiga penyuluh-penyuluh kita menyampaikan teknologi-teknologi, informasi-informasi baru yang sebenarnya kita juga sudah melaksanakan kaji terap, demprot, misalnya kita sudah uji coba, ya masyarakat paling tidak mau menerimanya dan mengaplikasikan, mencoba di lapangan. Itu yang kita harapkan kepada kelompok-kelompok kita, khususnya masyarakat kita yang khususnya binaan BPP Tanjung lah. Ketika ada teknologi yang disampaikan oleh penyuluh-penyuluh kita, mudah-mudahan teman-teman kita di lapangan juga ingin mencoba. Apalagi mungkin kalau teknologi itu murah, tidak terlalu mahal biayanya, dan kita lihat memang di masyarakat sudah mulai mencoba.